Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak, Ananda Ragil, Susanto, dan Ananda Setiani. Terimalah salam panganjali, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat, bahagia, tidak kekurangan apapun, dan terbebas dari mara bahaya. Sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kita, hari ini kita masih berlindung kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ananda, sebelum pelajaran pendidikan Buddha dimulai, mari kita awali dengan melantunkan nama Karagata, kemudian dilanjutkan untuk samadhi atau hening sejenak. Untuk itu, marilah kita awali dengan sikap anjali, dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kita lakukan secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammoang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kemudian kita lanjutkan dengan samadhi. Untuk itu, silahkan kalian duduk dengan tegak, dengan hening. Kemudian pejamkan mata, sadari napas masuk dan napas keluar. Tarik napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Tarik napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku bahagia. Lakukan berulang-ulang dan sadari. Tetap terjaga. Buka kedua mata, meditasi atau samadhi cukup. Anak-anak, kalian lihat di tampilan itu ada foto Pak Edi, ya. Walaupun Pak Edi belum tahu kalian semua, tapi minimal kamu tahu Bapak guru kalian yang ada di sekolah yang nantinya akan mengajar pendidikan agama Buddha. Ya, nanti kalau kita ketemu di jalan, kalian bisa sapa Pak Edi, itu aja cukup. Kemudian selanjutnya, mari kita menginjak berikutnya. Pendidikan, kita memasuki pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7. Yuk, isinya apa? Nah, gitu. Bab apa? Nah, ini mari kita bahas bareng-bareng. Di bab 1 ini akan kita bahas
atau Pak Edi bahas tentang pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Pasca itu artinya setelah. Jadi setelah penerangan sempurna Buddha Gautama, apa yang dilakukan? Nah, kita simak di peta konsep ini. Yang pertama kita akan bahas tentang 7 minggu pasca penerangan sempurna. Yang berikutnya kita akan bahas tentang nilai pentingnya 7 minggu pasca penerangan sempurna. Yang akan kita bahas awal adalah 7 minggu pasca penerangan sempurna. Isinya apa saja di dalam 7 minggu itu, apa yang dilakukan Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna nanti akan dibahas di 7 minggu pasca penerangan sempurna. Yang dibahas mulai dari minggu pertama, ya minggu pertama sampai dengan minggu yang ke-7. Ini cakupan bahasan kita yang akan kita lakukan bersama. Nah, ini adalah peta konsep cakupan yang akan kita bahas bersama. Oke, untuk itu silahkan disimak materi berikutnya atau slide berikutnya. Yang pertama, seperti yang Pak Edi sampaikan, kita akan bahas tentang 7 minggu pasca penerangan sempurna. Untuk itu, Pak Edi ada satu gambar, coba kamu amati di sini, yaitu gambar tentunya kalian tahu ini guru agung junjungan kita, ya. Ini tahu kira-kira apa ya ini di dalam gambar ini mewakili apa? Yuk kita simak berikutnya. Nah, di dalam gambar ini dijelaskan bahwa sebelum bodhisattva mencapai penerangan sempurna, bodhisattva duduk di bawah pohon ajapala dekat pohon bodhi. Nah, ketika beliau sedang duduk itu, maka datanglah seorang wanita dermawan yang bernama Sujata. Ini Sujata. Mempersembahkan semangkuk bubur susu dan makan makanan yang bergizi. Ini pemberian Sujata. Setelah itu, beliau melakukan meditasi sampai di titik beliau mencapai penerangan sempurna. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna, apa yang dilakukan? Maka beliau melewatkan waktunya dalam ketenangan di bawah pohon bodhi dan berada dalam perenungan yang mendalam. Itu yang dilakukan. Berikutnya di minggu pertama ini, Guru Agung junjungan kita juga melakukan suatu aktivitas. Coba kita simak di dalam tayangan itu. Kira-kira apa itu? Nah, kira-kira apa? Ya, kalau kita simak, yuk kita perjelas di dalam uraian ini. Nah, Buddha seperti tadi disampaikan, Sang Buddha, Guru Agung Buddha ini meresapi kebahagiaan kebebasan, ya, meresapi kebahagiaan kebebasan. Dalam bahasa Bali disebut dengan Vimutti Sukha, dan memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan atau dikenal dengan bahasa Bali yaitu Paticca Samuppada dengan urut-urutan sebagai berikut. Dengan adanya ini atau sebab, maka muncullah itu atau akibat. Dengan tidak timbulnya ini atau sebab, maka tidak timbullah itu. Ini tentang hukum Paticca Samuppada. Gampangannya seperti itu. Nah, kemudian di minggu yang pertama ini dikenal dengan peristiwa
palanka santaha. Karena Buddha Gotama tetap duduk di tahta yang tak terkalahkan di kaki pohon Bodhi, ya, itu yang pertama. Selanjutnya, setelah beliau merenungkan Paticca Samuppada selama 3 malam, maka pada malam yang pertama Buddha mengucapkan seruan gembira yang disebut dengan udana. Kemudian di hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau masih tetap duduk di atas singgasana aparajita, menikmati kebahagiaan menjadi arahat. Kemudian Pak diberikan satu contoh yang sangat sederhana yang berada di lingkungan kita. Di sini tentang rangkaian sebab akibat yang saling bergantungan atau Paticca Samuppada. Contohnya seperti ini. Mengapa banjir? Ini kan sebuah pertanyaan. Tentunya kan ada penyebabnya. Nah, karena airnya tidak mengalir. Mengapa tidak mengalir? Kan begitu. Maka di sini jawabannya adalah karena salurannya tersumbat. Kenapa tersumbat? Karena banyak sampah yang menghambat. Nah, dan seterusnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jika peristiwa tersebut dijelaskan dari akibatnya, maka menjadi karena sampah menghambat, maka saluran air tersumbat. Karena saluran air tersumbat, maka air tidak dapat mengalir. Karena air tidak dapat mengalir, maka terjadilah banjir. Dan seterusnya. Itu di dalam hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Kemudian selanjutnya tentang Paticca Samuppada. Jadi hukum sebab dan akibat tadi dapat diuraikan seperti ini. Kalian simak amati. Karena ada kegelapan batin atau dikenal dengan awija, ya, kegelapan batin dengan awija, maka muncullah bentuk-bentuk karma atau batin atau sankhara. Kemudian karena adanya bentuk-bentuk karma, maka muncullah kesadaran atau vijnana. Nah, karena muncul kesadaran atau vijnana, maka muncullah batin dan bentuk nama dan rupa, ya. Maka saya ulangi lagi, karena ada kesadaran, maka muncullah batin dan bentuk. Dalam bahasa Buddhisnya, batin itu adalah nama, bentuk tubuh kita adalah rupa. Nah, jika ada nama dan rupa atau bentuk-bentuk batin, maka muncullah 6 landasan indriya. Ya, ada 6 landasan indriya di situ. Ada mata, kan gitu, ada telinga dan seterusnya. Karena ada landasan indriya ini, maka muncullah yang disebut dengan istilah kontak atau phasa. Ketemu, ya. Ketemu kontak, ya, itu kontak atau phasa ketemu. Dari ketemu itulah maka di sini muncul yang namanya perasaan atau wedana. Tadi kan ketemu, oh si A kan begitu. Maka ada perasaan, wah itu teman saya, sahabat saya, menyenangkan dan seterusnya. Aku suka dan tidak suka, itu muncul perasaan. Karena ada perasaan ini, maka muncullah nafsu keinginan atau tanha, yaitu memiliki rasa ingin memiliki,
pengen meng-HI dan seterusnya, itu maka muncul perasaan itu, nafsu keinginan atau tanha. Dari nafsu keinginan ini maka muncullah kemelekatan atau upadana. Contohnya karena kita bersahabat dengan teman si A, saya kalau tidak bermain dengan si A ini kok rasanya enggak pas ya, kok enggak nyaman ya, saya ingin bersama-sama dengan teman saya itu namanya kalian melekat. Atau kalau bentuk makanan, kalau makan saya tidak dengan kerupuk, kok rasanya ada yang kurang ya, itu namanya kemelekatan. Maka dari kemelekatan ini juga akan menimbulkan atau muncullah yang namanya kelangsungan hidup atau bawa, ya bahasa palingnya kelangsungan hidup berulang-ulang tadi itu, nih bawa atau dari kelangsungan hidup ini maka muncullah yang disebut dengan kelahiran. Saya kepingin hidup lagi, saya pengen hidup 100 tahun lagi. Nah itu namanya ada keinginan untuk langsungan hidup, maka di situ ada yang namanya kelahiran. Nah, dari titik kelahiran ini maka secara otomatis sudah menjadi satu hukum alam, yaitu akan mengalami yang namanya penuaan, akan mengalami kematian yang dikenal dengan jara marana. Nah, dari kematian, dari penuaan ini pun akan menimbulkan suatu resiko, ya, yaitu ada kesedihan, ada ratap tangis, ada penderitaan, ada duka cita, dan ada keputusasaan. Ini semua adalah rangkaian kehidupan, ya, yang sudah dibabarkan oleh Guru Agung Junjungan kita Sang. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang pertemuan yang kedua. Tetapi ketika kalian masih ada satu kendala, ada yang kurang jelas, kalian bisa telepon ke Pak Edi atau WA Pak Edi gitu ya. Maka mari kita bahas minggu yang kedua. Mari kita simak di dalam satu tayangan ini. Pak Edi akan tampilkan sebuah gambar di situ. Ya, kita amati kira-kira apa ya berkaitan dengan pasca penerangan sempurna. Kita simak. Nah, di dalam sebuah tayangan ini atau gambar ini, Buddha mengajarkan kepada dunia sebagai tanda terima kasih pada pohon Bodhi, beliau berdiri pada suatu jarak tertentu dan menatap pohon tersebut dengan mata tidak bergerak selama 1 minggu. Kalian bisa bayangkan mata tidak bergerak 1 minggu, kita aja dalam hitungan detik aja sudah harus berkedip. Nah itu kehebatan guru kita. Kemudian setelah itu beliau juga melakukan satu kegiatan-kegiatan, dan kegiatan-kegiatan ini sebagai satu bentuk pengamatan. Dan hal ini juga dilakukan oleh murid-murid beliau dan umat Buddha sebagai satu bentuk menghargai pohon Bodhi. Tidak ada yang lain. Jadi pohon Bodhi ketika ada di wihara kalian, ditanam di halaman, itu sebagai bentuk penghormatan, tidak ada yang lain. Selain itu juga di minggu yang kedua ini dikenal sebagai Animisa Sataha, dan tempat Buddha Gautama berdiri disebut Setia Animisa. Ya itu minggu yang kedua. Jadi kalau ada pertanyaan di minggu yang kedua ini Buddha melakukan satu tindakan di mana, atau berdiri di mana, atau berdiam di mana, di Setia Animisa. Atau minggu kedua itu dikenal sebagai apa? Animisa Sataha. Misalkan nanti ada pertanyaan seperti itu. Kemudian kita menginjak minggu yang ketiga, ya. Jadi kalau minggu yang kedua nanti juga ada keraguan, kalian bisa tanya. Oke, minggu yang ketiga kalian simak. Ada satu gambar lagi. Nah, kira-kira gambar apa ya
di situ. Maka untuk lebih jelasnya yuk kita simak di dalam tayangan itu. Dengan mata batinnya Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang dicapai. Jadi masih ragu Buddha, ya, capai. Maka untuk meyakinkan para dewa itu, Buddha melakukan satu tindakan, yaitu menciptakan jembatan permata melalui kekuatan pikirannya atau apinya ini. Nah ini, beliau sedang meniti jembatan yang dari emas permata, ya. Ini untuk meragukan, ya, untuk menghilangkan keraguan-raguan para dewa, ya. Kemudian setelah itu, maka beliau untuk meyakinkan itu, hasil ciptaannya itu, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang diciptakan sendiri. Ini jembatannya. Oke. Maka selanjutnya setelah beliau jalan bolak-balik di jembatan permata ini untuk meyakinkan, melihat reaksi para dewa seperti apa atau tanggapannya seperti apa. Maka kita simak seperti itu. Nah, setelah melihat hal itu, para dewa mempercayai dan mengagumi pencapaian penerangan sempurna yang beliau capai. Memang terkadang perlu satu pembuktian, ya, maka perlu dibuktikan benar-benar bahwa Guru Agung junjungan kita itu memang orang hebat, orang yang tidak terkalahkan, orang yang tidak tertandingi. Seperti itu. Setelah itu, maka di minggu ketiga ini dikenal sebagai Cangkama Sataha. Ya, minggu yang ketiga ini dikenal dengan Cangkama Sataha. Oke, mungkin ada yang ditanyakan di minggu yang ketiga ini? Kalau tidak ada, ayo kita lanjutkan di berikutnya. Nah, berikutnya adalah lembar kerja. Tujuannya apa lembar kerja ini? Tujuannya untuk mengetahui umpan balik materi yang sudah Pak Edi berikan itu sudah kamu kuasai sejauh mana, sudah kamu pahami sejauh mana. Itu tujuannya lembar kerja ini. Itu sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran ini. Untuk itu mari kita simak isinya apa lembar kerja. Gampang kok, kamu simak ya. Nah, nanti di dalam lembar kerja itu kalian bisa tulis nama, nomor absen, kelas dan seterusnya. Tugas kalian, ya, tugas kalian adalah membuat 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Artinya kalian membuat pertanyaan sendiri, kamu jawab sendiri. Pertanyaannya bab apa? Ya tentunya berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, yaitu sebuah peristiwa di minggu pertama sampai di minggu ketiga. Kemudian dibuat seperti apa Pak Edi? Dibuat seperti ini. Pak Edi buatkan kolom atau form. Di sini ada nomor, ya. Di sini ada pertanyaan, di sini ada jawaban. Nah ini ya. Jadi kalian nanti membuat 5 pertanyaan di sini, kemudian jawabannya di sini. Tetapi kalian juga bisa menggunakan bentuk yang lain, ya. Nah, apa-apa. Yang penting di situ kalian membuat pertanyaan, kemudian di bawahnya jawaban dan seterusnya. Pak Edi kasih contoh. Misalkan pertanyaan, apa yang dipersembahkan Sujata kepada Pertapa Siddhartha sebelum mencapai pencerahan? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Nanti kamu buat, apa yang dipersembahkan Sujata kepada Pertapa Siddhartha sebelum mencapai pencerahan sempurna? Jawabannya apa? Jawabannya adalah semangkok
bubur susu, dan makan bergizi. Ini yang dipersembahkan, ya, yang dipersembahkan Sujata ini. Nah, kalian membuat seperti contoh ini 5 pertanyaan. Ini tidak boleh dipakai, ya. Kamu buat yang lain. Kamu bisa membuat sebanyak 5 pertanyaan minimal. Lebih dari itu lebih baik. Nah, setelah ini tercapai, artinya kalian sudah membuat 5 pertanyaan itu, ada satu tugas lagi, yaitu kalian mengungkapkan syukurmu terhadap Buddha karena sampai saat ini kita masih ketemu Dharma. Ini bentuk ungkapan, ya. Bebas ungkapannya sebagai apa, sebagai bentuk rasa syukurmu, ya. Karena untuk bisa ketemu dengan seorang Buddha itu tidak mudah, ya. Untuk mendapatkan Dharma yang diajarkan Sang Buddha itu tidak mudah, ya. Buktinya apa? Banyak orang yang belum tahu benar seperti apa ajaran Buddha itu, ya. Oleh karena itu, ini nanti tugas kalian. Kemudian setelah kamu tulis di dalam bukumu, kamu jawab selesai. Kemudian jangan lupa nomor absen dan seterusnya kamu foto dan dikirim ke Pak Edi, ya. Di WA Pak Edi dikirim satu bentuk pertanggungan jawaban kalian bahwa kalian menyatakan sudah mampu. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya setelah nanti kalian mengerjakan ini, silahkan untuk persiapan materi minggu depan kalian bisa buka-buka buku, bisa cari literatur-literatur di internet dan lain sebagainya tentang buku pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7 itu banyak. Di sana kamu bisa tanya sama Mbak Google itu. Di sana mau cari apa saja selesai. Nah, demikian yang bisa Pak Edi sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang tetap sehat, tetap semangat, murah sandang, pangan, dan terbebas dari mara bahaya. Mari pendidikan agama Buddha kita tutup dengan melantunkan nama Karagata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.